Selamat siang kelas 9, 9A, 9B, sehat? Pastinya dong. Ya, bertemu lagi dengan Ibu ya di video ketiga nih. Wah, senyum-senyum saya lihat nih si Leonardo nih. Masih bingung. Ya, Ibu ingatkan lagi lah, kalau pergi bepergian dari rumah, ikuti protokol COVID-19 ya, untuk menjaga kita sendiri. Ya, Ibu akan menjelaskan tentang budidaya, karena prakarya bab 3 kita membahas tentang budidaya. Budidaya apa yang kita bahas? Yaitu adalah budidaya ikan konsumsi, ikan yang sering kita makan sehari-hari. Nah, di sini pada gambar kamu boleh melihat ada 3 bagian ya. Ada ikan laut, ada ikan air payau, dan ada ikan tawar. Tapi sebelumnya kita bahas dulu apa itu ikan konsumsi. Ikan konsumsi adalah berbagai jenis ikan, baik itu dari air laut, air payau, atau ikan air tawar yang lazim atau yang umum atau yang sering dikonsumsi sebagai bahan pangan oleh masyarakat luas. Masyarakat luas artinya hampir rata-rata di seluruh masyarakat Indonesia ini mengenal dan memakan ikan tersebut ya. Apa itu Bu? Ikan air payau ya. Ini ikan yang berasal dari sungai pertemuan yang mengarah ke laut. Nah, di sini boleh kamu lihat ada ikan laut. Nih ada pengelompokan ikan air payau, kemudian ada ikan tawar. Ini sudah nggak asing lagi. Olehnya saya lihat ini yang tiap hari mancing ya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat dulu jenis-jenis ikan yang dikembangbiakan. Artinya karena begitu banyaknya permintaan akan ikan ini, jadi kita tidak bisa mengharapkan hanya sekedar dari danau saja atau dari laut saja, dari nelayan saja, jadi sudah dibudidayakan. Ikan air laut nih yang ada kakap putih ya, kemudian ikan kerapu, dan ini ikan air payau ada ikan bandeng ya. Ikan bandeng, ikan kerapu ada perbedaannya sedikit ya. Saya lihat ini agak melebar, ini panjang. Kemudian udang windu ya. Kemudian di sini ada ikan air tawar, ada lele ya. Siapa yang nggak kenal dengan lele ini ya? Gurame dengan nila, ikan mas, ikan patin, dan ikan gabus. Ini sering saya lihat nih anak-anak suka memancing nih. Ini bukan lagi sesuatu yang asing karena kamu pun suka memakannya saya lihat. Sepertinya enak sekali ya. Sayangnya Ibu tidak suka ikan. Padahal begitu menggiurkan saya lihat ini. Ibu nggak tahan sih dengan bau amisnya. Tapi bagi kalian janganlah ya. Supaya kalian lebih hebat dan lebih pintar lagi harus banyak makan ikan. Ya. Nah, kita belajar tentang wadah ya, wadah atau tempat di mana orang memelihara ikan ini atau mengembangbiakannya. Nah, di sini kita yang pertama bahas adalah kolam ya, kolam. Ini kolam ada banyak tuh di belakang barak-barak kita itu ada banyak sekali kolamnya. Jadi apa sih kolam itu? Nggak mungkin lagi lah seperti itu. Tapi ada 3 jenis kolam ya. Yang pertama adalah kolam tradisional di mana dinding dan dasarnya itu dari tanah. Jadi tidak ada perubahan apapun. Kemudian ada kolam semi intensif ya, ini kolam yang dibuat ya, sengaja dibuat dindingnya dari batu atau dari apa ya, di semen. Kemudian ini ada kolam intensif ya, ini biasanya di samping-samping rumah nih atau di dalam rumah seperti bak ya, bak mandi. Kolam intensif kolam di mana dasar dan dindingnya sudah di semen. Kemudian ada bak ya, bak nih, bak. Nah, kamu boleh melihat contoh ini. Selain dari sini ada banyak orang menggunakan ini terpal ya. Nah, nih wadahnya atau profil-profil yang sudah tidak dipakai itu juga boleh. Kemudian ada akuarium. Nah, tapi biasanya akuarium ini digunakan untuk ikan-ikan hias, bukan untuk budidaya. Tapi ini merupakan wadah, merupakan salah satu wadah budidaya. Karena apa? Mungkin ada akuarium besar dipakai ya. Bukan yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil itu untuk akuarium untuk ikan-ikan hias. Dan yang di sini ini sering kita lihat di danau nih ya. Siapa yang hidupnya atau tinggal di dekat danau atau mungkin di daerah laut ada nggak ya seperti ini? Ibu kurang tahu ya. Siapa yang tahu? Nanti dijawab Ibu ya. Ya, terima kasih. Kemudian ini nih ya. Ini saya lihat nih di daerah Danau Toba tempat Ibu sana, ini banyak sekali keramba.
Gak usah jauh-jauh, kita di Sangai juga ada ya, di Sangai tuh ada kerambanya juga ya, memelihara ikan di sungai dengan membuat tempatnya jadi ikannya tidak bisa pergi kemana-mana, cuman airnya mengalir. Nah, di bagian B, tahapan budidaya pembesaran ikan konsumsi. Bagaimana tahapan supaya ikan konsumsi itu bertambah besar atau bertambah banyak? Yang pertama adalah perencanaan. Kita rencanakan dulu, ya. Rencanakan dulu ikan apa yang mau kita pelihara, di mana, wadahnya apa. Kemudian baru kita beralih ke sarana produksi. Apa-apa saja yang kita butuhkan untuk memelihara ikan tersebut. Kemudian penebaran benih, yaitu ikan tadi, ikan yang kecil-kecil, bisa sebesar jari atau bisa 3 jari sudah lebarnya, itu merupakan benih. Lalu kita pelihara ikan tersebut ya, bisa 3-4 bulan sudah ada yang panen loh ya. Ikan lele contohnya, dipelihara, dikasih makan, airnya diganti. Dah setelah 3-4 bulan biasanya kita menuai panen. Kalaupun tidak hanya untuk konsumsi sendiri, untuk konsumsi keluarga, kalau memang hasilnya banyak bisa dijual, mendatangkan duit ya. Lalu pengemasan ya, pengemasan, dikemas artinya dibungkus dulu, banyak sekali. Ada yang sudah dibersihkan, ada yang hidup dijual, ada yang sudah dibersihkan dijual, ada dalam yang sudah masak atau digoreng ikannya. Ya, yang suka ikan nih pasti senang dengan ini. Nah, Ibu sudah jelaskan tadi dan saya merasa juga penjelasan ini sangat singkat ya. Nah, untuk kalian lebih paham jauh lebih luas lagi, maka Ibu minta sama kalian kembangkanlah materi ini dengan membuat makalah di Microsoft Word atau di handphone atau di buku tulismu. Itu merupakan salah satu jalan supaya kamu belajar lebih dalam lagi. Biasanya ini suka nonton video urut, sudah selesai itu sudah lupa. Maka dari itu kamu kembangkan ini menjadi makalah. Kalau ada yang tidak dipahami, ada yang kurang mengerti atau ada yang mau ditanyakan, silakan japri Ibu di WA 081373903704. Sudah tahu kan? Kita sudah biasa berkomunikasi di WA. Terima kasih.